Pernah berpikir nggak sih, kenapa kita punya perasaan sepi waktu sendirian, merasa sedih kalau ada kucing yang terluka di jalan, kadang bahkan tiba-tiba muncul ketakutan yang tidak beralasan. Di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada ilmu yang mengungkap semua teka-teki. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Sebuah ilmu yang banyak tanda tanya, yaitu ilmu psikologi. Di sini, saya Ulfa Maziatus Syarifah, mahasiswa PAI Program Sore Angkatan 2023, akan menjelaskan sedikit tentang ilmu psikologi. Sejarah dan definisi psikologi. Pertama, kita akan membahas definisi psikologi. Sejarah psikologi, aliran psikologi, hubungan psikologi dengan ilmu lain, cabang psikologi dan penerapannya, dan fase perkembangan manusia. Nah, untuk definisi psikologi sendiri apa sih? Definisi psikologi diambil dari kata Yunani, psike yang artinya jiwa, logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Psikologi adalah sebuah ilmu mengenai perilaku dan pikiran, termasuk sadar dan tidak sadar, baik secara pikiran atau perasaan. Kalau bicara perasaan, pasti kita terkait dengan pikiran. Begitu pula dengan pikiran, pasti kita terkait juga dengan perasaan. Perilaku kita itu ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Ini semua dikaji secara ilmiah. Nah, sekarang sejarah psikologi. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan psikologi, telah melalui sebuah perjalanan yang panjang. Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh dari masa Yunani. Psikologi memiliki akar dari bagian ilmu filosofi yang diprakarsai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup atau level Beckinsale. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan atau anima, karena tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Nah, selanjutnya kita akan membahas aliran-aliran psikologi. Psikologi telah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari sejarah ditemukannya hingga terkait dengan psikologi sebagai ilmu pengetahuan, keilmuan, dan pengetahuan terus berkembang dan terperbarui seiring dilakukannya berbagai temuan penelitian. Dan seiring perkembangan waktu, maka muncul berbagai aliran psikologi. Adapun aliran-aliran psikologi diantaranya strukturalisme atau elementis, psikologi HR atau behaviorisme, Gestalt, psikoanalisis, dan humanistik. Aliran strukturalisme atau elementis. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh William Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekan-rekannya bekerja menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum membentuknya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme.
Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Aliran psikologi Israel atau behaviorisme. Behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran Gestalt. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi adalah mengenai keseluruhan. Mekanisme kerja aliran ini yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Selanjutnya, aliran psikoanalisis. Aliran ini muncul pada tahun 1900 dan aliran ini muncul pandangan psikologi yang dikembangkan melalui dasar-dasar tinjauan klinis psikiatris oleh aliran psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud, seorang psikiater Australia. Pengobatan dilakukan melalui kejadian-kejadian yang dialami pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Disinilah teori kepribadian dan suatu pendekatan psikoterapi dikarenakan mental manusia itu berbeda-beda. Yang terakhir yaitu humanistik. Aliran humanistik sebagai bantahan dan kurangnya aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanisme ini pada dasarnya mengakui bahwa pengalaman dan masa lalu itu mempengaruhi kepribadian. Tetapi harus diakui pentingnya kedudukan free will atau dasar kemauan bebas manusia untuk membuat keputusan bagi dirinya untuk menentukan dirinya sendiri. Psikologi adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan psikologi dengan ilmu lain dapat dikatakan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling membantu, saling mengisi satu sama lain. Berikut adalah hubungan psikologi dengan ilmu lain. Di antaranya, hubungan antara psikologi dengan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan antara individu dan kelompok dalam perilaku sosial. Melihat pengertian sosiologi, jelas hubungan psikologi dan sosiologi amat erat. Lalu, seiring berjalannya waktu, kita lebih mudah mengatakan psikologi sosial karena kita melihat hubungan yang erat antara kedua ilmu tersebut. Namun, psikolog sosial ternyata berbeda dengan psikologi dan sosiologi. Perbedaannya, psikologi sosial mempelajari tingkah laku atau perilaku individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Objeknya pada individu tersebut. Psikologi dan sosiologi sama-sama mempelajari perilaku hubungan antar individu. Jadi, psikologi sangat erat hubungannya dengan sosiologi. Hubungan antara psikologi dengan antropologi. Karena eratnya hubungan psikologi dan antropologi, sehingga muncullah sub-ilmu yang salah satunya bernama antropologi in mental health. Pada sub ini, ilmu sangat terlihat bahwa psikologi dan antropologi saling terkait. Seperti contoh,
bahwa penyakit jiwa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kelainan biologis, namun juga oleh emosi atau mental yang tertekan sehingga membuat orang tersebut mengalami penyakit jiwa. Keadaan jiwa manusia itu tergantung pada aspek-aspek sosial budaya. Di sini terlihat bahwa antara psikologi dan antropologi sangat terkait. Hubungan antara psikologi dengan politik. Ternyata, psikologi ada hubungannya dengan politik. Dalam hal ini yang banyak hubungannya dengan politik adalah psikologi sosial. Dalam hal politik, psikologi berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, juga untuk memperlihatkan sikap atau respon yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga pelaku politik bisa mempelajarinya agar pelaku politik dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sikap yang ditujukan oleh masyarakat terhadap para pelaku politik inilah yang diuraikan psikologi sosial. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan atau proses belajar mengajar akan baik apabila seorang guru mengerti keadaan psikis setiap anak melalui respon maupun perkembangan pola pikir anak tersebut. Berikutnya, cabang-cabang psikologi dan contoh penerapannya. Di antaranya, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi pendidikan, dan psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Cabang ilmu psikologi memiliki 3 lingkup studi, yaitu yang pertama, studi yang mempelajari tentang pengaruh sosial terhadap proses mental suatu individu, seperti studi tentang sifat atau atribusi, motivasi, dan juga persepsi. Yang kedua, studi yang mempelajari tentang proses-proses individual yang dilakukan bersama atau dalam suatu kelompok seperti bahasa, perilaku meniru, dan sikap sosial. Yang ketiga, studi yang mempelajari suatu interaksi dalam kelompok seperti kepemimpinan, kerjasama, persaingan, dan konflik. Misalnya, studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar, dan atribusi atau sifat. Yang kedua, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perkembangan manusia dan juga faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seorang sejak dia lahir hingga berusia lanjut. Cabang psikologi yang satu ini sangat berkaitan dengan psikologi sosial dan psikologi kepribadian. Misalnya, tahap pertumbuhan bayi dan perkembangan karakter. Yang ketiga yaitu psikologi klinis. Psikologi klinis adalah cabang psikologi yang menerapkan psikologi untuk memahami dan memulihkan kembali keadaan psikologi seseorang ke dalam psikologi normal serta mencegah terjadinya perilaku abnormal. Misal, bahan penelitian, konsultasi, sebagai teknis observasi, psikodiagnosis, dan evaluasi. Selanjutnya, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan yaitu suatu cabang psikologi yang mempelajari bagaimana suatu individu dalam melakukan kegiatan belajar dan juga
meninjau keefektifan suatu cara pengajaran. Psikologi pendidikan sebenarnya merupakan perkembangan dan penggabungan antara psikologi sosial dan psikologi perkembangan. Contoh, pengembangan kurikulum yang relevan, motivasi belajar, dan penilaian yang efektif. Yang terakhir, psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri adalah ilmu psikologi yang difokuskan tentang bagaimana perkembangan, prediksi kinerja, dan evaluasi kerja yang dilakukan seseorang. Sedangkan psikologi organisasi adalah ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana sebuah organisasi dalam berinteraksi dan memengaruhi para anggotanya. Contoh, menciptakan seorang SDM yang profesional, meningkatkan motivasi kerja, moral kerja yang baik, dan sikap-sikap kerja yang tentu saja diharapkan oleh semua organisasi atau perusahaan. Nah, kalau yang terakhir, kita akan membahas fase perkembangan manusia. Jadi, fase perkembangan manusia itu dimulai dari periode prakelahiran atau prenatal period. Lalu masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan masa akhir dewasa. Yang pertama, periode prakelahiran. Periode prakelahiran ialah saat ia dari pembuahan hingga kelahiran. Periode ini merupakan masa pertumbuhan yang luar biasa, dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku yang dihasilkan kira-kira dalam periode 9 bulan. Selanjutnya adalah masa bayi. Periode masa bayi yaitu periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Mengapa bisa begitu? Karena banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan, seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensor motor, trik, dan belajar sosial. Nah, sekarang periode masa awal anak-anak. Periode masa awal anak-anak perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Selama masa ini, anak-anak kecil belajar semakin mandiri dan menjaga diri mereka sendiri. Mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah atau mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf, dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Jika telah memasuki kelas atau sekolah dasar, maka secara umum mengakhiri masa awal anak-anak mereka. Kalau masa anak-anak sudah berakhir, maka kita akan memasuki pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Periode ini perkembangannya merentang dari usia kira-kira 6 hingga 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Anak secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan pengendalian diri
mulai meningkat. Selanjutnya, masa remaja. Suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada 18 hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat badan, dan tinggi badan yang drastis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, atau pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar. Masa awal dewasa. Periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30-an tahun ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan. Belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Selanjutnya, masa pertengahan dewasa. Periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahunan ini merentang hingga usia 60-an tahun. Masa ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial, seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Yang terakhir yaitu masa akhir dewasa. Periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an atau 70 tahun ini berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupan, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial yang baru. Psikologi memang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Kenapa kita semalam bisa mimpi indah? Kenapa kita semalam bisa mimpi buruk? Kenapa kita bisa mengikuti gaya tren baju yang baru? Bahkan kita bisa bertanya-tanya mengapa saat ini juga proses yang kita pahami karena ada ilmu psikologi ini. Ya, karena otak kita yang sangat rumit, psikologi tidak akan bisa mendapatkan satu jawaban yang pasti. Maka, psikologi selalu menuntut kita untuk bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain, biar kita bisa tahu jawaban dari segitu banyaknya pertanyaan yang kita cari. Pada akhirnya, seperti kata para ahli psikolog, kita harus bisa mengamati diri sendiri, seperti kebiasaan dan tingkah laku kita, untuk bisa paham apapun yang kita percayai. Manusia memang sangat rumit untuk dipercayai. Seperti itulah letak pentingnya kita untuk belajar ilmu psikologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.